Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Iqbal Falahi untuk menemani perjalanan Anda. Kali ini saya akan menceritakan sedikit banyak tentang biografi singkat Syekh Sulaiman dan Raden Alif Mojo Agung. 3, 2, 1, mulai. Sekitar pertengahan abad ke-16 Masehi atau 1570 Masehi, tersebutlah seorang pemuda gagah berdarah Arab singgah di pinggir laut utara Jawa, tepatnya di Cirebon. Selama beberapa bulan, ia berjalan dari kampung halamannya di negara Yaman. Mana itu? Sana. Ia adalah Sayyid Abdurrahman Basaiban yang masih tergolong cicit dari Sayyid Abu Bakar Basaiban. Ia putra sulung Sayyid Umar bin Muhammad bin Abu Bakar Basaiban, lahir pada abad 16 Masehi di Tarim. Tarim itu mana? Tarim adalah Yaman bagian selatan. Setelah memilih tempat tinggal di Cirebon, tepatnya di Jawa Barat, ia kemudian mempersunting putri Maulana Sultan Hasanuddin Banten yang bernama Syarifah Khadijah dan masih cucu Raden Syarif Hidayatullah Sunan Gunung. Dari pasangan ini lahir 3 putra, yakni Sayyid Sulaiman, Sayyid Abdurrahim, dan Sayyid Abdul Karim. Betul. Singkat cerita, yang pertama, setelah dewasa, Sayyid Sulaiman memilih berkelana ke arah timur. Pertama di Pekalongan, yang sempat berumah tangga dan memiliki anak. Tidak tahu anaknya berapa, mungkin banyak ya. Kemudian beliau menuju Solo, dan di sana terkenal kesaktiannya hingga mengundang rasa iri seorang raja dari Mataram. Apa iri nih? Sang raja yang ingin membuktikan kesaktian Sayyid Sulaiman mengundangnya ke Keraton Mataram. Keraton Mataram yang saat itu sedang berlangsung pernikahan putri bungsu sang raja. Pastinya cantik mungkin ya. Untuk memeriahkan pesta pernikahan, raja meminta Sayyid memperagakan pertunjukan yang tak pernah diperagakan oleh siapapun. Siapa itu? Kamu pengen tahu? Kamu nanya. Mendengar permintaan sang raja, Sayyid meminta pada raja untuk meletakkan bambu di atas meja sembari berpesan untuk menunggu. Sayyid Sulaiman lalu pergi ke arah timur. Masyarakat sekitar keraton akhirnya menunggu kedatangannya sedemikian lama. Namun ia belum juga datang. Raja pun hilang kesabaran dan marah. Santai. Lalu membanting bambu di atas meja hingga hancur berkeping-keping. Ajaib, kepingan bambu itu menjelma menjadi hewan yang bermacam-macam. Mungkin salah satunya ini. Raja tersentak kaget melihat keajaiban ini. Barulah mulai saat itu ia mengakui kesaktian Sayyid Sulaiman. Akhirnya sadar. Raja kemudian menitahkan beberapa prajuritnya untuk mencari Sayyid Sulaiman. Sedangkan hewan-hewan jelmaan bambu itu terus dipelihara dan ditampung dalam sebuah kebun binatang yang kemudian diberi nama Sri Wedari. Artinya Sri adalah tempat, sedangkan Wedari adalah wedar sabdane Sayyid Sulaiman. Kemudian binatang itu tetap dipelihara sampai sekarang di Solo, yang kemudian menjadi sebuah taman dan objek wisata terkenal peninggalan Mataram. Setelah meninggalkan Solo, Sayyid Sulaiman berjalan menuju ke timur. Berjalan ya, bukan naik harimau. Tepatnya ke Ampel, Surabaya. Beliau kemudian berguru kepada santri Raden Rahmat. Berarti banyak kalau santri-santri. Raden Rahmat, Sunan Ampel. Singkat cerita lagi yang kedua. Beliau kemudian hijrah dan menetap di kota Pasuruan. Raja Mataram pada waktu itu mendengar kabar keberadaan dan berembuk untuk mengangkatnya sebagai hakim. Namun beliau menolak dengan alasan akan meminta pertimbangan dan restu dari istri dan masyarakat yang ada di Pasuruan. Karena memang pada waktu itu beliau memang menjadi tokoh di sana, tentunya mereka yang ada di Pasuruan tidak menyetujuinya. Beliau kemudian pamit
kepada istrinya yang sedang hamil tua untuk pergi ke Solo dengan tujuan hendak melaporkan keengganan masyarakat Pasuruan jika ia tidak mau ditinggalkan. Namun di tengah perjalanan, tepatnya di Kampung Batek, Mojo Agung, Jombang, ya yang orang Jombang mungkin tahu, beliau jatuh sakit. Selama masa sakit, beliau dirawat oleh seorang kiai bernama Mbah Alif sampai beliau wafat dan dimakamkan di sana. Perjuangan Sayyid Sulaiman dalam membabat kawasan timur Pulau Jawa menjadi daerah yang syarat dengan nilai-nilai religius sudah tidak diasingkan lagi. Hasil jerih payahnya masih dapat kita saksikan sampai sekarang. Sayyid Sulaiman sangat berjasa dalam mendirikan pesantren Sidogiri. Nah, makanya bisa sebesar sekarang. Sebuah pesantren tertua di Jawa Timur dan menurunkan pewaris perjuangan, di mana anak keturunannya di kemudian hari banyak menjadi pemangku pesantren besar di tanah Jawa, mulai dari pesantren Sidogiri Pasuruan, Sidoresmo Surabaya, Al Muhibben Surabaya, sampai Syekhona Khalil Bangkalan. Dari istri pertamanya di Krapyak, Kalongan, beliau dikaruniai 4 putra, yakni Hasan, Abdul Wahab, Muhammad Bakir, Galungan Sidoarjo, dan yang terakhir Ali Akbar. Dari jalur Abdul Wahab banyak keturunan beliau yang tinggal di Magelang, banyak, dan Pekalongan. Sedangkan dari jalur Muhammad Bakir, berarti putra yang kedua, berada di Krapyak, Pekalongan. Abdul Wahab dan Hasan, Pangeran Agung, dikenal sebagai pejuang yang gigih melawan penjajah Portugal yang sepak bolanya ada Ronaldo, dan juga Belanda. Nah, ada Cody Gakpo dan juga Van Dijk. Sedangkan melalui jalur Ali Akbar terlahirlah ulama-ulama pemangku pesantren di Jawa Timur seperti Sidogiri, Demangan Bangkalan, dan Sidoresmo Surabaya. Udah itu. Sayyid Ali Akbar meninggalkan 6 putra, yakni yang pertama Imam Ghazali, Tawunan Surabaya, Sayyid Ibrahim Kota Pasuruan, Sayyid Badruddin makamnya di sebelah Tugu Pahlawan Surabaya, kalau yang pernah ke sana, Sayyid Iskandar Bungkul Surabaya, Sayyid Abdullah Bangkalan Madura, dan juga Sayyid Ali Ashar Sidosermo. Sudah. Nah, itulah biografi sedikit banyak dari Raden Alif Mojo Agung. Semoga kita semua dapat meniru suri tauladan atau dapat menjadi suri tauladan kita, menjadi manusia yang berpribadi luhur dan juga manusia yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan juga para kekasihnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.